kembali lagi bersama kami di sini. Kokes, Podcast Kelas Selekok Darmanville. Kembali lagi bersama saya Jessica Dan saya di sini Manuela dan tamu kami Bapak Yo Tanzil, bisa perkenalkan diri? Saya Yuk Tanzil. Pekerjaan saya tukang ojek nasional. Ojek tapi ruang lingkupnya nasional. Saya pensiunan, umur saya baru 69, tapi masih nakal sekali seperti kalian. Kalau boleh tahu Bapak sudah jalan kemana saja nih selama hidupnya? Wah, kalau selama hidupnya banyak sekali ya. Saya lahir di Surabaya, kemudian pernah sekolah di Malang sampai kelas 2 SMA di sekolah Katolik Tempo. Kemudian karena terlalu nakal lagi dipindah lagi ke Bandung, dan masih nakal lagi dipindah ke Perancis, dilepas di Perancis. Kamu mau jadi apa? Gak peduli deh. Dan akhirnya mendingan jadi baikan dikit. Saya 6 tahun di Eropa, kembali saya di Balikpapan, lalu mulai usaha sendiri. Setelah itu saya kembali ke Jakarta dan usaha sendiri. Kalau boleh tahu usahanya Bapak ini, usahanya apa ya? Usaha saya adalah, dalam satu kata yang sangat sederhana, adalah production house. Apa yang Anda bikin ini, semua program-program televisi dan sebagainya itu diproduksi oleh rumah produksi. Jadi bukan kalau misalnya Anda pernah nonton Ring of Fire Adventure nggak? Belum sih. Belum. Bisa nonton di ROFA Indonesia di YouTube-nya. Tapi serialnya itu semua ada di Kompas TV, dulu di Metro TV, kemudian kita pindah ke Kompas TV. Yang terakhir saya membuat program Papua in Solitary. Itu saya udah lupa 13 episode berapa. Kemudian Papua The Forgotten Sibling itu 2019, itu 2018 Forgotten Papua in Solitary. Kita berdua jalan dari Jayapura menuju ke Sorong naik motor selama 34 hari. Kapan pertama kali Pak Tonzil mulai menjelajahi Papua? 2018. Itu in reality, dalam realitanya. Dalam non realitanya, dalam impian saya, dalam itu sudah lama sekali. Di mana lokasi titik pertama Pak Yok Tanzil memulai penjelajahan di Papua? Jayapura, Wamena, Tiong, Karubaga, terus kembali lagi ke Jayapura, naik kapal ke Biak, Serui, Nabire, terus naik ke Enaro, turun lagi Nabire, Wasior, Manokwari, Fef, sampai ke Sorong. Pulang 34, itu yang pertama kali. Kemudian berikutnya adalah dari Merauke terus Tanah Merah, berhenti di situ karena nggak bisa ke Oksibil, belum ada jembatan ke Oksibil. Saya terbang ke Oksibil. Waktu saya beli tiketnya, mau beli tiket ke Oksibil, timbang dulu. Timbang apanya nih? Berat badan sama tasnya. Oh, dipikir timbang motornya gitu kan? Enggak, iya, motornya nggak bisa dibawa. Jadi orangnya ditimbang, terus tasnya ditimbang, misalnya 100 kilo. Ya udah 100 kilo kali 10.000. Jadi kita dianggap barang.
Kalau boleh tahu selama perjalanan, kalau bisa diceritakan lah, kayak Bapak ketemu misalnya sesuatu yang tidak terduga begitu, kayak misalnya lagi bawa motor, terus tiba-tiba pohon jatuh, atau enggak ketemu binatang buas. Kan Bapak kan masuk di hutan-hutan gitu kan, nggak mungkin Bapak jalan cuma langsung jalan, nggak mungkin. Itu drama Korea sekali. Yang striking, yang benar-benar mengejutkan saya adalah ketika saya berada di Palu bersama putra-putri saya. Ring of Fire itu adalah bapak dan anak-anak jalan-jalan sama-sama. 11 tahun yang lalu. Sekarang anak-anaknya sudah kerja semua, jadi agak sulit. Pada waktu saya menjelajah Sulawesi itu, kami bekerja sama juga dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia, World Vision Indonesia, sehingga kami mengunjungi tempat-tempat di mana kita bisa membantu kegiatan sosialnya World Vision Indonesia. Satu saat kami mengunjungi sebuah sekolah yang berlantaikan tanah, kemudian satu kelas dindingnya dari bilik, dan anak-anak saya mengajar di situ. Mengajar bahasa Inggris kah, apa, saling bertanya jawab. Setelah itu terjadi, selesai, anak saya datang ke saya, dia bilang, terima kasih banyak untuk pendidikan yang Papa berikan kepada kita. Kalau uang sekolah saya itu dipakai untuk membiayai sekolahnya anak-anak di sini, dalam setahun mungkin bisa 1000 anak. Jadi itu saya terkejut. Pertama terkejutnya itu, sekarang kamu ngerti bapaknya susah payah jungkir balik. Kalau dulu sebelumnya itu mereka nggak ngerti. Tuh, yang kedua adalah ketika kami mendaki Gunung Gankomora. Gunung Gankomora itu ada di Halmahera. Putra saya Banyu itu, wah, naik capek sekali, tapi tidak pernah putus asa sampai ke puncaknya. Di puncaknya di shoot, dia bilang, saya bisa mencapai puncak ini karena ayah saya itu dari dulu waktu tahun 80-an di dompetnya selalu ada tulisan don't quit, jangan menyerah. Bisa cari di Google. Kalau capek, istirahat, tapi jangan pernah menyerah. Karena kamu nggak tahu, barangkali seperti apa, pialanya itu hanya cuman satu belokan lagi. Terasa berat sekali. Pada waktu nggak punya duit, wah, miskin sekali itu. Tapi jangan menyerah. Mungkin dengan satu tendangan, tiba-tiba kamu jadi. Karena kita tidak akan pernah tahu kalau misalnya kita berhenti di titik ini, kita kan mana tahu ke depannya mungkin udah berhasil atau belum kan. Ya mungkin tinggal 2 meter lagi gitu. Jadi tetap gas aja terus gitu. Ya. Kenapa Bapak Tonzil mau menjelajahi Papua? Rasanya apa? Tujuannya sebetulnya, kalau saya tarik kembali, tujuan dari Ring of Fire Adventure ketika saya melahirkan Ring of Fire Adventure itu adalah saya ingin mewariskan, karena umurnya masih muda sekali, jadi harus siap untuk kehidupan yang berikutnya. Saya bisa pergi anytime. Saya ingin mewariskan sesuatu kepada putra-putri saya yang lebih dari sekedar materi. Kalau rumah itu kan
uang. Tapi apa yang lebih dari itu? Lalu saya pikir apa ya? Kemudian saya lihat putra putri saya itu anak mall semua, sekolah internasional, setelah sekolah internasional keluar negeri, ditanyain, kamu kenal Patimura nggak? Oh, yang ada di duit itu ya? Memalukan sekali. Kamu tahu misalnya Nabire, di mana itu? Jadi sementara saya sangat nasionalis, jadi memalukan sekali anakku. Jadi harus dilatih untuk bukan dilatih, harus diberikan proses melihat, mengenal dan mengerti akan bangsa dan tanah airnya, sehingga mereka bisa melahirkan nasionalisme. Jadi dengan dasar pengertian, bukan cuma merdeka, bukan. Tapi ya saya mengerti, saya Indonesia dan sebagainya. Kedua, hanya dengan adanya nasionalisme dengan pengertian yang dalam, mereka bisa melahirkan patriotisme. Patriotisme itu dalam konteks ini adalah bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Itu adalah tujuan utama saya, dan itu ternyata berhasil. Ditambah sebagai bonus adalah character building, pembentukan kepribadian yang kokoh, yang solid, punya percaya diri, bisa mengatasi segala macam situasi. Bagaimana rasanya setelah Pak Yuk sudah mengelilingi daerah Papua? Rasanya apa? Bagaimana? Papua adalah surga di satu sisi. Papua adalah yang seperti saya katakan, the forgotten sibling, saudara saya yang terlupakan. Papua itu membahagiakan sekaligus menyedihkan. Kalau tanya kenapa sedih, contoh yang realita, asal dari mana? Dari Dogiai. Dogiai, Ya. apalagi Dogiai. Semua orang satu dunia, dan terutama orang Papuanya sendiri, jangan pergi ke Dogiai. Di sana kamu dipalak, nanti kamu ini. Tidak pernah ada orang yang bilang saya, Dogiai, kamu pergi ke Dogiai begini. Gak ada. Kamu bisa tahu cantiknya Dogiai gimana? Setiap kali saya datang ke sini, saya berhenti di pasar depan ke gedung DPR. Saya bisa duduk, karena saya bisa duduk sendiri situ 2 jam gitu, ngerokok aja. Itu indahnya bukan main, istimewa sekali. Teman-teman saya yang ikut kembali bilang, hari terakhir ini adalah the best. Kalau boleh tahu yang Bapak lihat itu apa ya? Soalnya Bapak bilang bagus banget, jadi penasaran deh apa aja yang ada di Dogiai itu. Melihat itu ada 2 macam. Ada melihat hanya dengan mata, ada yang melihat dengan mata dan hati. Jadi kalau kamu duduk di situ, kamu beri kesempatan melihat dengan mata dan mata hati, kamu akan bisa gila ya, ini luar biasa banget. Kalau boleh tahu keinginannya Bapak untuk menimbulkan rasa nasionalisme kepada anak Bapak itu sejak kapan sebenarnya bisa tumbuh rasa ingin itu? Coba Google nanti. Di tahun 97 Pak Harto minta saya membuat sebuah presentasi tentang Indonesia. Beliau minta, kalau
kok bisa kita tuh pakai lagu kebangsaan, jadi lagu Indonesia Raya yang kita berdiri megah sekali, presentasi dengan video, dengan multimedia ya. Dia bilang oke, saya cari lagu Indonesia Raya. Gak ada. Kok bisa nggak ada? Yang ada tuh teredeng organ tunggal. Tapi yang orkestral yang benar-benar bagus itu nggak ada. Maka saya panggil ADNS. ADNS adalah komposer yang konduktor yang terbaik di Indonesia. Saya bilang, Di, yuk kita bikin. Aku butuh lagu kebangsaan yang pada zaman itu studio belum bisa menampung 60 pemain orkestra sekaligus. Berarti tempatnya masih kecil gitu kan? Masih kecil dan mixernya itu mesti 60 ya. Satu ke biola ini, satu ke biola ini. Belum. Jadi kita berangkat ke Melbourne, kita ngerekam dengan Victorian Philharmonic Orchestra. Itu sebetulnya Melbourne Philharmonic Orchestra, tapi kalau mereka komersial mereka pakai nama Victorian Philharmonic. Nah, setelah itu saya buat presentasi, selesai, Pak Tony senang. Lalu kita bikin, masa kok lagunya cuma satu? Ya udah bikin lagi, bikin satu album. Maka lahirlah lagu album Simfoni Negeriku. Jadi setiap hari kalau Anda dengerin Bagimu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa dan sebagainya, itu Indonesia Raya, copyrightnya milik saya. Oh. Boleh segera baca. Saya menghabiskan tabungan saya yang terakhir untuk Indonesia Raya. Wah. Sekarang nggak punya tabungan. Apakah Pak Yog selama berkeliling di daerah Papua, keluarga merasa tidak setuju atau setuju? Setuju. Nah, saya bilang saya extend tambah beberapa hari mau ke Jayapura dan sebagainya, nggak apa-apa. Istri saya lahir di Jayapura, numpang lahir. Kemudian istri saya pernah juga naik motor bersama-sama Diva putri saya naik ke Habema. Daerah yang Bapak tempuh selama di Papua, daerah mana yang paling susah ditempuh atau dilewati? Itu pertanyaan sering sekali dipertanyakan, mungkin dalam bahasa yang lain ya, dalam bahasa, Pak, perjalanan di mana yang paling berat? Banyak wartawan yang tanya saya seperti itu. Saya bilang nggak ada yang berat. Kok bisa nggak ada ya? Padahal kita tahu sendiri kan medan di Papua itu bukan medan yang kayak langsung ser-ser, enggak, pasti kan ada batu-batu. Pada saat kita jalan, itu kita di kepala kita bilang, aduh, kapan habisnya ini? Aduh, kapan habisnya? Aku benci lumpur ini, aku benci batu-batu ini. Tapi begitu saya sampai ke Jakarta, sudah mandi, udah pijat, udah enak, semua yang pahit tiba-tiba berubah menjadi manis. Dan kita cerita, kamu tahu nggak, ke Enaro Kali jalannya begini, aku jatuh, dan semua yang paling pahit menjadi paling manis, dan itu menjadi buah bibir. Jadi semakin sulit rintangannya itu bakal menjadi semakin kenangan yang makin indah gitu kan, Ya. Maksud Bapak? Kalau boleh tahu, ngomong-ngomong soal hal-hal indah ini, Bapak kan jalan-jalan, nggak mungkin Bapak nggak nengok-nengok apa-apa gitulah selain yang di
di gunung pegunungan tadi yang Bapak bilang Bapak nengok pemandangan itu, mungkin Bapak ada kayak singgah-singgah di tempat gitu, nengok wisata yang ada gitu, mungkin apa gitu Bapak boleh ceritakan? Banyak sekali. Nomor satu, mengenal budaya setempat. Untuk mengenal budaya setempat itu di Papua sangat sulit, karena budaya-budaya suku-suku itu ada di atas gunung. Hanya melalui festival Lembah Baliem, pernah tahu? Perlu dengar. Pernah dengar. Maka suku-suku itu datang berkumpul di Lembah Baliem dekat Wamena, dan mereka perform menunjukkan budayanya. Itu Anda baru bisa nonton, bisa melihat, oh ini toh budayanya kayak begini, ini suku Dani budayanya kayak gini, gitu. Papua ini punya suku-suku banyak sekali. Iya, Bahasa 300 sekian. Jadi bisa nggak kita melihat Papua itu dalam sebulan dan 2 bulan nggak bisa. Sering orang bertanya saya, Pak Yuk udah keliling Indonesia sepenuhnya. Saya bilang, oh nggak bisa, saya belum. Loh tapi kok sini sudah. Untuk keliling Indonesia yang sebenarnya Anda butuh 3 nyawa. Jadi lahir sampai mati, lahir lagi sampai mati lagi, lahir lagi sampai mati, baru bisa keliling Indonesia. Indonesia itu besar sekali. Ada globe nggak? Kalau punya globe, tahu globe? Tahu, bola Bola dunia. dunia. Anda ambil pakai benang. Sini Sabang, tarik Sampai Merauke. Lalu ujungnya jangan dirubah. Taruh di Paris, ujung satunya Pakistan. Berapa puluh negara? Banyak sih. Kalau dari Amerika itu dari New York sampai Peru. Itu cara saya menjelaskan kepada orang asing yang tidak kenal Indonesia. Oh. Mereka menganggap Indonesia tuh secuil. Cuma kalau orang luar ditanya kamu tahu Indonesia nggak, pasti cuma bilang Bali atau nggak Jakarta, itu aja. Maka itu saya ambil peta dunia atau peta Eropa, saya superimpose dengan peta Indonesia. Mereka ternganga-nganga, selebar itu, sebesar itu ke Indonesia. Ya, sangat besar, sangat kaya, sangat indah, sangat ramah, semuanya. Sampai di sini pembahasan kita. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Iyo Tanzil karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast kami pada siang hari ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Akhir kata, salam AMDG. Dadah.